Eh, Kali ini sesinya tentang kupas tuntas beasiswa di Australia ya, tapi tentu perjalanan untuk sampai dapat beasiswa di Australia itu nggak bisa langsung gitu ya. Jadi ada perjalanannya. Justru hari ini itu kita harusnya lebih banyak mendapatkan insight sebelum mendapatkan beasiswa itu gitu. Karena di beasiswa itu kan ada persyaratannya. Nah, persyaratannya itu dikumpulkannya apakah hanya sehari atau harus melalui jejak-jejak yang panjang. Nah, itu yang perlu teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang barangkali ini menjadi sesi untuk menjadi nabung ya, menabung persyaratan ya. Karena nggak mudah ya persyaratan yang eh, pasti yang banyak itu lalu cuma 1 malam gitu atau 1 minggu atau bahkan 1 bulan gitu nyampe nggak itu kan. Nah, Naila di sini ada memberi banyak insight, memberi banyak pengalaman nanti ya di sesi ini. Naila, halo Naila. Ya. Ya, halo Bu. Naila itu namanya panjang nih ya, Nabila Inas Nailatillah. Nah, itu ya panggilannya Naila. Dan Naila itu Haser Abehom di angkatan kelima, ya, angkatan kelima. Jadi sekarang posisinya ada di Sydney ya. Di tahu nih kos-kosan atau apa nih nanti Naila yang cerita ya. Ibu ada di Bogor, Mbak Iva ada di Bogor dan teman-teman semua ada di seluruh Indonesia di mana-mana ya. Dan di sini juga ada Bapak dan Ibu yang ada tersebar di banyak banyak tempat nih ya. Jadi beruntung ada teknologi sehingga kita bisa berbagi informasi, pengetahuan, pengalaman, keterampilan eh, lewat zona-zona yang tidak terbatas oleh tempat gitu ya. Dan Naila sekarang posisinya ada di Sydney, entah berapa lama dia nyampe-nya kapan, lalu nanti pulang ke Indonesianya kapan, sebentar lagi Ramadan, ya menikmati Ramadan pertama di negeri orang ya kan. Oke, ini eh, profil singkatnya ya, Naila, sebelum Naila nanti lebih banyak cerita tentang eh, pengalamannya, lebih banyak lagi, lebih baik Naila sendiri yang cerita, baru nanti kita tanya jawab ya, gitu. Ibu baca yang selembar ini, setelah itu Naila kayaknya ya, karena lebih keren dia daripada ibu nih ya. Eh, Pendidikannya Naila sekarang ada di University of New South Wales, jadi UNSW gitu ya, UNSW di Sydney. Eh, Kemudian sebelumnya satu semester aja ya, Naila ada di ITB, jurusannya di manajemen bisnis ya. Ini ada suara apa ya? Ada, ada suara-suara. Oh, suaranya Atila. Oke, bisa di. Oke, Dia keluar dari rumahnya. Padahal oke, kenapa pengadilan oke. Ya, eh, Naila semester sebelumnya ada di ITB jurusan bisnis, ya. Sekarang di Sydney itu jurusannya commerce ya, finance and business analyst. Nah, kemudian SMA-nya Naila ada di ABHOM yang reguler ya, karena ABHOM sekarang SMA-nya kalau nggak ngomong reguler berarti ada yang lins ya, ada yang non reguler. Kemudian dia juga paralel SMA-nya di SMA Negeri 8 sebagai murid apa itu terbuka ya, SMA terbuka, Smater. Nah, gitu ya. Jadi dua sekolahnya, di Smater dan di AB Home. Secara fisik Naila ini banyak di AB Home kegiatannya ya. Secara legalitas yang diajukannya itu yang dari SMA Bogor terbuka ya, SMA terbuka. Lalu perjalanannya ini Naila nanti
jelasin sendiri ya. Kemudian dia juga pernah magang, kemudian apa yang sudah dia capai, boleh Naila jelaskan. Nah, sekarang Naila dulu aja yang lanjutin, oke? Nanti baru tanya jawab ya. Silakan Naila. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, jadi aku akan menjelaskan professional experience-nya. Jadi, selama aku di SBM, aku dan teman-teman itu bikin bisnis. Pokoknya itu tentang es coklat. Dan di bisnis tersebut, aku berposisi sebagai Chief Financial Officer atau CFO. Bisa tolong dimundurkan slide-nya di CV tadi. Oke, terima kasih. Jadi di situ aku bagian memimpin divisi finance di company kami, dan di situ aku memastikan buat financial statement-nya itu benar setiap saat, dan juga kayak membuat perkiraan kayak pengeluaran finance, cost of goods sold, dan lain-lain gitu. Dan di bisnis tersebut yang kami kelola selama 1 bulan, itu kami berhasil dapat 40 juta rupiah revenue dari penjualan es coklat di dalam 1 bulan itu di sekitar Bandung. Waktu itu kita jual juga kayak ada matcha, terus ada rasa kopi juga, tapi yang utama itu emang es coklat gitu. Dan saat itu banyak peminatnya gitu sih. Dan itu emang bagian dari mata kuliah di ITB, yaitu Introduction to Business. Kita tuh diwajibin bikin bisnis waktu di ITB. Lalu yang kedua itu uh, ada juga namanya matkul experience based management learning, itu kita disuruh bikin event, dan saat itu aku dan kelompok aku bikin namanya tuh set it up, dan di situ aku juga berwenang sebagai finance officer. Lalu sebelumnya juga ada aksi angkatan SBM ITB 25, di situ aku jadi bendahara. Lalu ini tuh Oakland SBM itu benar-benar satu event SBM yang pertama kali aku ikutin, dan di situ aku jadi kadif ketua divisi dana usaha, jadi kayak ngumpulin dana dari sponsor atau mungkin penjualan merchandise dan lain-lain gitu. Dan saat itu kayak tim dari divisi Danus itu berhasil ngumpulin 30 juta rupiah buat acara online SBM tersebut. Lalu untuk internship experience itu aku ada 2 selama di AB Home. Yang pertama itu Kasa Strategi Consulting di Bogor, itu pada tahun 2021. Lalu yang kedua itu Sentra Global Edukasi Bandung, itu di Business Development-nya pada tahun 2020. Dan dua-duanya itu aku magangnya selama 1 bulan. Lalu accomplishment ini kayak prestasi-prestasi yang pernah aku dapetin. Yang pertama ada Beasiswa Indonesia Maju, yang setelah ini akan dijelaskan lebih lengkap. Lalu juga aku pernah jadi best paper 1 di Asia Pacific Millennial Leaders Summit. Jadi itu tentang kayak business case gitu waktu itu. Lalu juga ada beberapa medali, dapat beberapa medali di kompetisi matematika. Oke, mungkin bisa dilanjut. Oke, jadi ini selama di AB Home, aku udah bikin 5 project. Yang pertama itu tentang psikologi, yaitu 4 Types of Human Temperaments. Waktu itu aku benar-benar tertarik banget sama psikologi, jadi aku ngamatin anak-anak AB Home, terus kayak aku mengklasifikasikan mereka ke 4 jenis temperamen, yaitu melankolis, koleris, sanguinis, dan phlegmatis. Lalu di project kedua itu Food and Nutrition. Saat itu kan pandemi COVID, itu kayak bulan Maret itu mulai pandemi COVID gitu kan, dan kita benar-benar yang online terus. Jadi aku pilih project yang bisa dilakukan dari rumah. Karena itu aku pilih project Food and Nutrition. Jadi di situ aku kayak bikin masakan, coba-coba bikin masakan dari Western, Arab food, terus kayak yang Indonesia gitu, aku bikin semua. Terus aku juga kayak belajar dikit tentang nutrisi gitu. Itu cukup menarik sih waktu itu. Lalu um, yang ketiga itu waktu masih pandemi COVID juga, itu aku bikin mencoba startup yaitu stationery business. Dan di situ aku kayak benar-benar menganalisis kompetitor, terus kayak bikin IG bahkan, dan kayak mendesain semuanya sendiri, foto produk dan lain-lain. Lalu yang keempat itu IELTS preparation. Jadi uh,
setahun sebelum IELTS tes yang official aku udah prepare gitu buat IELTS-nya karena emang nggak bisa dari apa ya waktu yang dekat gitu kan karena kalau IELTS itu harus disiapkan dari jauh-jauh bulan bahkan tahun gitu bisa. Jadi itu adalah proyek keempat aku dan di situ alhamdulillah IELTS aku mengalami peningkatan gitu. Lalu proyek kelima atau proyek yang terakhir yang aku lakukan di OBM itu namanya financial investment. Jadi aku coba um, beli saham di stock market, terus aku juga coba reksadana waktu itu, terus ternyata aku kayak menemukan, oh ternyata aku suka finance ya gitu, karena finance itu kayak memerlukan banyak analisis dan aku tuh suka analisis gitu, jadi aku benar-benar paling enjoy di antara 5 proyek ini tuh yang di financial investment itu. Oke, boleh lanjut. Oke, yang ini magang selama di AB Home. Yang pertama itu Sentra Global Edukasi Bandung. Tapi mungkin itu fotonya kebalik ya. Jadi yang Sentra Global Edukasi Bandung itu yang di bawah kanan itu. Jadi waktu itu kayak Sentra Global Edukasi Bandung itu sejenis tempat untuk belajar bahasa Jepang untuk orang-orang yang ingin kuliah di Jepang. Dan di saat itu aku kayak melakukan analisis SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat di bisnis tersebut. Jadi aku mempelajari kompetitornya SGE, terus habis itu aku juga mempelajari strength mereka tuh di apa sih gitu, sama kayak weakness-nya apa, dan juga opportunity mereka dari faktor eksternal itu apa aja gitu. Lalu setelah aku selesai bikin itu semua, aku presentasi di depan CEO-nya dan manajer-manajernya gitu buat ngutarain pendapat aku. Terus juga di sisi lain juga waktu itu aku dapat apa ya kayak boleh ikut kelas bahasa Jepangnya gitu. Walaupun aku kurang bisa bahasa Jepang, tapi kayak seru sih sebenarnya. Lalu yang kedua itu Kasa Strategi Konsultan, itu fotonya yang di kiri. Jadi itu tuh lebih ke market research, terus eh apa ya lebih tingkatannya lebih susah sih menurut aku daripada yang SGE ini karena benar-benar harus baca dari sumber kayak McKinsey dan lain-lain yang bacanya tuh menurut aku berat waktu saat itu dan itu juga berbahasa Inggris gitu kan. Jadi benar-benar menantang banget sih yang di Kasa Strategi Konsultan itu. Oke, boleh ya lanjut. Oke, jadi ini adalah list kampus yang um, aku diterima. Yang pertama itu aku dapat Binus University. Ini tuh apa ya? Universitas yang aku pertama kali banget daftar. Kalau nggak salah itu antara November atau Desember itu aku daftar ini. Terus alhamdulillah aku dapat. Aku ambil, aku ambil di jurusan finance waktu itu. Tapi nggak aku ambil soalnya aku pengen lebih pengen ITB atau enggak luar negeri waktu saat itu. Jadi kayak aku nggak ngambil karena harus bayar gitu kan. Lalu yang kedua itu ada Universitas Airlangga. Ini aku keterimanya dari jalur UTBK. Aku ambil manajemen. Lalu yang ketiga ini University of Sydney. Gelarnya Bachelor of Commerce. Jadi commerce itu kayak bisnis, cuman lebih banyak menggunakan analisis gitu. Jadi kalau di Australia tuh ada dua, Bachelor of Business ada sama Bachelor of Commerce. Kalau Bachelor of Business itu lebih terfokus pada manusianya gitu, misalnya human resource dan lain-lain gitu. Sedangkan kalau Bachelor of Commerce itu lebih banyak hal yang menggunakan otak gitu, banyak hal yang kayak butuh analisis mendalam gitu. Dan jurusan-jurusannya tuh biasanya ada kayak business analytics, finance, accounting, information system, dan lain-lain yang kayak benar-benar menyangkut analisis gitu. Oke, boleh dilanjut. Lalu yang keempat itu ada Monash Bachelor of Commerce juga. Dan mungkin untuk info, just info kalau misalnya mau daftar di universitas yang kita tuh nggak ambil SAT, ambil SAT. Nah, Monash ini salah satu universitas yang kita nggak perlu ambil SAT buat bisa masuk, tapi tetap harus punya IELTS gitu. Dan tiap universitas di Australia itu punya IELTS requirement yang beda-beda. Kalau misalnya Monash University, ini dia minimum requirement IELTS-nya itu 6,5 dan tiap bandnya tuh minimal 6,0. Jadi kayak
SAT gitu. Jadi diterima di ITB sarjana pendidikan. Dan kalau yang ITB ini butuh IELTS juga, minimum requirement-nya itu 5,5 dan dia itu ada tesnya gitu namanya EQ test ITB. Dan tapi kalau misalnya kita punya SAT, kita bisa nggak ikut tes itu, cuman kayak submit nilai SAT kita doang dan udah fulfill the requirement gitu. Oke, boleh dilanjut. Lalu ini universitas yang aku masukin sekarang yaitu University of New South Wales. Aku juga diterima di Bachelor of Commerce. Cuman untuk University of New South Wales ini kalau mau masuk ke sini kita butuh ambil SAT buat untuk direct entry-nya. Sebenarnya tuh ada beberapa program yang kita tuh nggak perlu ambil SAT dulu, misalnya kayak foundation atau diploma itu bisa pakai rapot aja. Cuman aku prefer direct entry biar apa ya studinya lebih singkat gitu. Jadi masa studinya itu 3 tahun. Tapi kalau misalnya kita ambil foundation itu nambah setahun lagi gitu. Jadi mending menurut aku lebih baik ambil SAT dan daftar ke sini. Dan kalau UNSW sendiri itu dia requirement-nya mirip sama University of Sydney, yaitu IELTS minimal 7,0 dengan each band-nya minimal 6,0 gitu. Oke, boleh di next. Dan ini acceptance letter dari Beasiswa Indonesia Maju. Ini nih benar-benar hal yang unexpected banget. Karena dulu aku mikirnya kayaknya nggak mungkin deh dapat ini gitu. Tapi ternyata alhamdulillahnya dapat. Dan itu benar-benar aku nggak nyangka banget waktu saat itu. Tapi ya alhamdulillah lah. Jadi aku kayak ambil opportunity ini. Dan karena aku dapat Beasiswa Indonesia Maju, jadi aku um, ngundurin diri dari ITB setelah 1 semester di ITB gitu. Oke, boleh lanjut. Oke, ini tentang beasiswa Indonesia Majunya. Jadi di beasiswa Indonesia Maju itu ada 2 jalur. Yang pertama beasiswa non gelar itu ditujukan buat anak SMA kelas 11 dan itu tuh bisa apa ya kalau misalnya diterima di beasiswa non gelar ini kamu bakal dapat pelatihan dari Puspresnas, pelatihan IELTS dan sebagainya untuk bisa masuk ke universitas yang kamu inginkan gitu. Jadi ini kalau bisa masuk enak sih sebenarnya soalnya kayak misalnya tes IELTS atau mungkin SAT itu bakal ditanggung sama negara biayanya dan juga dapat pelatihan juga kan jadi lumayan banget. Terus yang kedua itu beasiswa bergelar ini yang aku ambil ini untuk anak kelas 12 yang udah dapat universitas di luar negeri gitu. Tapi sebenarnya kalau beasiswa bergelar Indonesia Maju itu ada 2 tipe sih. Ada yang pertama itu beasiswa luar negeri sama dalam negeri. Tapi requirement-nya itu harus ada prestasi gitu untuk bisa dapat beasiswa yang bergelar ini. Tuh boleh next. Oke, jadi ini ada 3 tahapan dalam beasiswa Indonesia Maju. Yang pertama itu registrasi. Registrasi itu ya kayak masukin biodata dan lain-lain gitu, yang masukin data-data aja. Lalu yang kedua itu ada seleksi administrasi dan prestasi. Jadi ini tuh kayak bakal ada websitenya gitu dan di situ tuh ada banyak poin-poin yang harus kita isi. Yang pertama itu biodata, lalu yang kedua itu informasi keluarga seperti pekerjaan orang tua, pendidikan orang tua, dan pendapatan orang tua. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kita harus masukin dokumen seperti pas foto, lalu KTP, personal statement atau esai, lalu surat dokumen rencana studi itu juga esai, lalu ada rapot asli atau legalisir, lalu surat pernyataan beasiswa bermaterai, jadi nanti ada surat pernyataan dan kita harus tanda tanganin itu dengan materai, lalu ada surat keterangan sehat dari rumah sakit, lalu juga kita udah harus punya LOA unconditional gitu dari perguruan tinggi di luar negeri gitu. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu misalnya kita daftar nih, itu kita bisa dapat offer yang conditional dan unconditional. Kalau misalnya conditional itu, jadi kita masih harus memenuhi beberapa syarat. Misalnya IELTS kita masih kurang, kita harus masih kayak memenuhi IELTS itu
buat kita dapat LOA yang unconditional. Nah, kalau syarat dari beasiswa Indonesia Maju ini kita harus sudah punya letter of acceptance yang unconditional gitu. Lalu juga kita butuh ijazah, sertifikat lomba, sertifikat pemenang itu, lalu juga sertifikat IELTS atau keterangan skor bahasa Inggris. Kalau misalnya dari beasiswa Indonesia Maju sendiri tuh, kalau untuk yang luar negeri, dia nggak punya persyaratan IELTS sih. Cuman yang penting kamu udah punya LOA PT luar negeri gitu. Jadi kamu udah memenuhi IELTS mereka, standar mereka, jadi otomatis beasiswa itu udah kayak yang yakin gitu, kayak oh kamu udah bisa bahasa Inggris dengan baik gitu misalnya. Lalu yang keempat itu ada riwayat pendidikan. Jadi kayak berupa kayak kamu SMA di mana, SMP di mana, terus masukin nilai-nilai akhirnya gitu. Lalu yang kelima ini tuh juga yang paling penting itu essay dan assessment. Jadi kalau dari beasiswa aku tahun lalu itu yang ditanya itu yang pertama itu dari assessmentnya ya. Pertama itu kekuatan atau kelebihan strong point yang dimiliki. Jadi kayak kelebihan kita apa. Terus kalau aku sih, aku sendiri kan kalau aku kelebihannya di analisis, terus kayak aku hubung-hubungin sama project-project yang pernah aku lakuin di AB Home, terus sama em, apa tuh namanya, sama magang yang pernah aku ikutin juga. Jadi wawancaranya tuh durasinya 40 sampai 50 menit dan ada 3 orang. Yang pertama itu orang yang nanyain tentang apa ya, kenapa pilih univ itu, kenapa pilih jurusan itu, dan em, kayak kenapa nggak di Indonesia aja gitu. Misalnya kalau aku kan pilih bisnis gitu kan, terus dia tuh bilang kan di Indonesia juga banyak bisnis apa tuh sekolah jurusan bisnis dan lain-lain gitu. Tapi kenapa kamu lebih pilih buat ke UNSW gitu misalnya? Jadi pertanyaan orang pertama tuh kayak gitu dan dia menanyanya pakai bahasa Inggris. Itu mungkin dia sendiri sekitar 15-20 menit dia nanyanya. Lalu yang kedua itu ada orang kedua tuh menanyakan tentang case study gitu. Jadi dia memberikan suatu masalah buat kita solve di wawancara itu. Lalu yang ketiga itu ada psikolog gitu. Jadi dia lebih menanyakan tentang kondisi psikologis kita. Terus kayak misalnya tadi itu yang kayak strength, terus weakness dan lain-lain. Dia tuh bakal nanyain kamu gimana sih overcome your weakness misalnya. Terus kayak kalau misalnya kamu kayak gini apa yang kamu lakukan gitu-gitu semacam. Pokoknya yang tentang psikolog diri sendiri gitu. Psikologi diri sendiri. Itu sih. Boleh di next. Jadi, mungkin aku bacain syarat beasiswanya dulu ya. Jadi, syarat beasiswa untuk beasiswa Indonesia Maju itu ada pertama, persyaratan umumnya itu harus warga negara Indonesia, lalu diterima pada perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud. Jadi kayak kalau misalnya kita mau daftar beasiswa Indonesia Maju itu kita harus diterima di kampus sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu. Contohnya ini kalau ini tuh um, list universitas yang dipilih oleh pemerintah. Jadi kita harus masuk di salah satu universitas ini biar kita bisa dapat beasiswa Indonesia Maju itu. Cuman kayak seiring berjalannya waktu itu listnya makin banyak gitu. Jadi nggak sesedikit ini gitu. Ini tuh list angkatan pertama itu yaitu angkatan sebelum aku. Itu ada 36 universitas. Terus kalau misalnya angkatan aku itu list universitasnya lebih banyak lagi, tapi aku nggak nemuin list-listnya, maksudnya kayak aku nggak nemuin list universitas itu, aku udah cari di internet, tapi nggak ada, jadi aku masukinnya yang list universitas angkatan sebelumnya. pertama. Lalu yang ketiga itu memiliki bukti letter of acceptance unconditional atau surat tanda diterima tanpa syarat sesuai program studi dan perguruan tinggi tujuan. Lalu memiliki prestasi pada ajang talenta atau ajang non-talenta. Lalu kalau misalnya mau ambil S1, itu kita nggak bisa ambil double degree kalau mau ke luar negeri. Jadi kayak harus yang single degree. Dan masa durasi paling lamanya itu 48 bulan. Jadi kita nggak bisa pilih jurusan yang masa studinya lebih dari 4 tahun. Jadi kalau misalnya kita pengen yang 5 tahun itu masih belum bisa kalau dari beasiswa Indonesia Maju.
Lalu yang terakhir itu persyaratannya tuh tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain. Jadi benar-benar kalau mau beasiswa ini emang benar-benar kayak harus menerimanya dari beasiswa ini aja, nggak boleh dari em, eksternal lagi gitu. Oke, boleh di next. Oke, jadi ini adalah 3 kategori prestasi yang bisa didaftarkan di beasiswa Indonesia Maju ini. Jadi nggak cuma prestasi akademik gitu, bisa prestasi lainnya. Yang pertama itu prestasi ajang kompetisi talenta. Jadi ini kompetisi yang bisa akademik, bisa seni, bisa olahraga gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian punya prestasi di em, ajang talenta, itu kalian masukin aja gitu. Lalu yang kedua itu prestasi ajang non-kompetisi talenta. Kalau ini aku kurang tahu ya kayak gimana karena aku bukan jalur yang ini. Tapi kalau dari contohnya itu misalnya kayak jadi guest star pada festival Java Jazz atau mungkin peserta undangan pameran lukisan Vienna Biennale dan sebagainya. Kalau aku kurang mengerti sih kalau yang prestasi kedua ini. Lalu yang kategori ketiga tuh prestasi non ajang talenta. Jadi em, misalnya prestasi kita punya prestasi yang kayak monumental atau yang berdampak positif bagi masyarakat luas. Contohnya misalnya aktivis penyelamatan lingkungan atau penggerak seni, pelestari olahraga tradisional, dan lain-lain, itu bisa kita masukkan juga prestasinya. Dan ini tuh nanti ada laman kurasi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau masukin prestasi yang di luar Puspresnas, kita ke website kurasi dan kita masukin detail-detailnya. Oke, boleh di next. Oke, Kian, terima kasih. Ya, Oke. masih ada. Oke. Fotonya boleh. Masih ada kan slide-nya? Nah, jelasin. Oke, jadi ini itu foto aku di pintu masuk bisnis school. Itu. Lalu yang di kanan itu foto aku pertama kalinya naik light rail di Sydney. Itu aku kayak menuju ke CBD karena aku mau ke Opera House, pengen lihat-lihat gitu. Ya biasanya sih emang kalau orang pertama kali ke Sydney itu biasanya ke Opera House gitu. Jadi itu aku waktu itu ke situ dan itu juga pertama kalinya aku naik transportasi Sydney gitu. Oke, jadi setelah aku naik tadi tuh yang light railnya itu aku ketemu mereka di dekat Opera House gitu. Tapi emang kita tuh kayak merencanakan buat ke sana bareng-bareng gitu. Cuman aku berangkatnya sendiri. Jadi waktu itu kita ke Opera House, terus kita juga ke Harbour Bridge, kita foto-foto, terus kita keliling Sydney. Itu di area CBD. Oke, boleh di next. Lalu ini juga aku juga sempet piknik sama mereka tuh kayak anak PPI gitu, anak perwakilan Indonesia juga. Jadi di UNSW itu ada komunitas Indonesia namanya PPIA dan itu kita juga banyak kegiatan gitu. Misal contohnya nih kita piknik di Observatory Hills. Itu benar-benar asik banget. Misalnya pemandangannya juga bagus gitu. Depannya tuh ada Harbour Bridge. Jadi benar-benar cantik banget pemandangannya. Oke, boleh di next. Lalu ini juga salah satu hal yang unik sih. Kayak kita nonton film itu tuh di tengah-tengah kampus gitu. Jadi itu tuh di UNSW, terus kita eh, duduk di rumput-rumput itu, terus kita nonton sampai malam. Kalau nggak salah tuh durasi filmnya tuh 2 jam, dan itu filmnya dimulai kan sore, jadi kayak selesainya malam. Lalu aku juga ini nonton bareng temen aku, dia dari Hong Kong gitu. Terus kita nonton berdua. Kita juga waktu itu dapat popcorn gratis gitu dari UNSW juga buat nonton film ini. Oke, boleh dilanjut. Boleh dilanjut, Mbak. Mbak Iva, dilanjut, Mbak. Sudah terlihat? Ya, udah. Oke. Mbak, terima kasih. Lalu yang di kiri ini, jadi di UNSW itu juga ada Islam Community gitu, namanya ISOC, dan di situ juga banyak orang Indonesianya gitu. Jadi waktu itu kita foto bareng, terus kita juga makan-makan bareng gitu sih, cuman dokumentasinya nggak ada.
Tapi pokoknya waktu itu di akhir acara kita foto gitu. Terus di UNSW itu juga ada musola, musola juga gede bagus gitu. Itu kita fotonya di musola gitu setelah selesai acara um, ISOC-nya. Lalu yang foto kedua itu kayak makanan Padang di sini. Itu tuh kayak aku hari kedua nyampe sini aku kayak langsung cari restoran Padang gitu sih, aku udah kangen makanan Indonesia. Walaupun emang di sini tuh harga makanannya tuh mahal ya. Jadi tuh porsi normal di sini tuh range-nya sekitar $13 sampai $20 satu porsi. Jadi ya kayak aku bisa makan ini tuh mungkin kayak cuman 1-2 kali per bulan gitu. Tapi benar-benar worth it sih. Kayak porsinya gede-gede gitu. Lalu yang ketiga itu foto waktu kita jalan-jalan di CBD sama anak PPI juga. Itu kita foto selfie gitu buat ya nyimpen memori gitu. Ya boleh di next. Lalu ini eh Rainbow Stairs di UNSW terkenal sih ini kayak Rainbow Stairs-nya gitu. Karena emang di sini kan memang ini ya sangat liberal gitu. Jadi ya as you can see kayak banyak pelangi dan lain-lain gitu. Lalu yang foto kedua ini yang di kanan itu aku foto sama em, beasiswa Indonesia Maju Awardee gitu. Jadi awardee yang lain juga. Dan kalau yang jadi di situ ada 5 orang BEAM Awardee S1 dan juga ada 4 orang BEAM Awardee S2. Lalu kita foto bareng gitu setelah ada acara Indonesia gitulah. Waktu itu kita saya ada acara kumpul-kumpul orang Indonesia, terus kita makan bareng, terus kita main game dan lain-lain. Terus setelahnya kita foto gitu deh. Oke, boleh di next. Oke, udah ya. Oke. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Naila sudah menyampaikan banyak hal ya teman-teman, Bapak dan Ibu. Eh, Nanti kita lanjut dengan diskusi. Teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang mau bertanya, boleh silahkan di chat, nanti saya bacakan. Sebelumnya tapi sambil nunggu pertanyaan yang masuk di chat ya. Eh, Ibu mau ngobrol dulu atau nyimpulin dulu sedikit lah, nggak nyimpulin lah ya, belum lah ya. Jadi kalau tadi mendengar semua yang disampaikan Naila, hmm, diterima di banyak kampus ya. Ada 6 kampus, 6 atau 7 ya? Oh dulu perasaan 7 Naila, Ya, 6, tujuh, tujuh 7 ya. cuman satunya aku nggak bisa nemu itu LOE-nya. Satunya apa? University of Technology Sydney. Oh, oke, 7 ya harusnya ya, cuma tinggal LO-nya yang belum masuk ya. Ya mungkin karena udah tahu masuk situ jadi kamu nggak dikirimin. Sebenarnya sudah dikirimin Bu, cuman sayanya nggak bisa gitu. Oh, oke. Sydney juga Ya di Sydney juga. teknologi tapi ya. Oke. Yang menarik dari semua kampus yang Naila ambil itu semuanya urusannya bisnis ya. Finance, bisnis, commerce itu kan satu jalur, nggak ada yang tiba-tiba pertanian gitu ya, nggak ada yang tiba-tiba IT gitu. Nah, Naila boleh cerita kapan mulai mulai mengerti jurusannya dan kira-kira lewat perjalanan apa? Oke, gitu ya. Oh, oke. Kalau pertama kali aku tertarik sama bisnis itu waktu proyek ketiga itu yang aku coba bikin stationery bisnis itu kan kayak menganalisis gitu kan kayak penetapan harganya gimana caranya kita netapin harga terus kita lihat kompetitor itu gimana terus cara kita bikin bisnis yang bagus itu gimana sampai kayak bikin Instagram dan foto produk dan lain-lain itu gimana gitu terus aku kayak ngerasa itu asik gitu aku pengen ke bidang itu walaupun mungkin emang kekurangan aku tuh di marketing ya sisi marketingnya gitu tapi kalau dari sisi finance dan bisnis analisisnya itu aku suka jadi di situ Oke. aku udah mulai yakin, terus apalagi karena Project 5 itu financial investment, itu jadi kayak makin bikin aku yakin lagi gitu kalau aku bakal ambil bisnis, terus majornya di finance gitu. Oke, bisnis, majornya di finance ya.
Oke. Dan dulu dulu nih ya, cita-citanya Naila apa ya dulu? Dulu kalau dari aku SD aku pengen jadi developer perumahan gitu. Developer Pengen tinggal di perumahan. rumah. Oke. SMP kebayang apa? SMP apa ya? Kayak aku kebayangnya itu baru pengen bikin bisnis, cuman kayak nggak tahu apa gitu. Terus juga masih Hmm. agak bingung gitu sih. Kayak Hmm. kepikiran pengen jadi apa tuh namanya? Em, Semacam FBI gitu kalau aku SMP. Ya, ya, ya. Oke. Dan perjalanannya Naila ini panjang ya. Dari jurusannya IPA, IPS. Lalu apa muter-muter. Coba ceritain tentang jurusan dan lain-lainnya yang terkait IPA, IPS. Karena Naila ini jago di matematika, teman-teman, Bapak dan Ibu. Jadi menganggapnya ya harus harus IPA gitu. Dan lain coba ceritain Naila. Oke. Jadi aku awalnya kayak masuk AB Home itu aku masuknya di IPA karena juga dari SMP itu kan mikirnya kalau IPA itu kayak lebih fleksibel gitu lah. Misalnya contohnya anak IPA bisa ke jurusan IPS, tapi anak IPS agak Nggak susah buat ke bisa. jurusan ke IPA gitu kan. Jadi otomatis Ya. aku pilih IPA gitu. Tapi kalau di IPA itu di antara biologi, kimia, sama fisika, aku tuh cuma suka fisika gitu, tapi dua yang lainnya aku nggak suka sama sekali. Terus Oke. aku juga kayak kepikiran buat di bisnis gitu. Terus di Smarter kan aku IPS gitu kan. Jadi aku Hmm. merasakan dua hal itu dalam satu waktu, dua jurusan dalam satu waktu gitu. Oke. Terus setelah di IPS itu aku kayak ngerasa, oh ternyata ekonomi asik ya gitu. Terus Oke. ya udah setelah itu akhirnya sejak kelas 10 semester 2 aku pindah ke IPS. Oke. Semester berapa itu? Kelas 2 ya? Kelas Ya, 11. kelas oh iya sebenarnya kelas 11 sih. Kelas 10 itu masih IPA. Ya kelas Oke. 11 pindah IPS. Oke. Ya. Boleh kalau ada yang nanya, raise hand. Silahkan. Kalau ada yang nanya atau di chat. Oke. Di chat itu ada gini nih. Dari Dwi Eldina, Ibu atau ini ya. Poin-poinnya nanti di-share ya Kak Nabila bentuk tulisan. Karena di layar tidak ada. Oh. Dan kalau boleh nitip intip statement yang Kak Nabila buat waktu BIM pada waktu itu. Oh, statementnya ya. Yang tadi ada banyak tuh poinnya. Ada 10, 11 ya urutannya ya. Kekuatan, kelebihan, strong pointnya ya. Eh, Terus pengalaman membanggakan, rencana setelah dapat beasiswa, pengalaman yang tidak menyenangkan, personal statement, riwayat pekerjaan, dokumen bahasa, pengalaman organisasi, prestasi, workshop, penelitian ilmiah. Nah, itu ya. Ada ada itu. Nah, eh Naila bisa kaitkan nggak em, apa yang harus dilakukan anak SMA terutama untuk bisa menjelaskan strong point-nya. Oke. Apa yang bisa dilakukan itu yang pertama bisa bikin project gitu. Jadi Mm-mm, dengan kita bikin project kita bisa kayak lebih mendalami strength kita. mm-mm. Kita juga bisa kayak cantumin itu di personal statement dan itu kayak benar-benar memperkuat personal statement kita juga. Lalu yang kedua dari magang itu sih. Oke. Ya, ya. Kalau nggak ada itu kayaknya bingung ya nulisnya ya. Itu Ya. harus berapa karakter, Naila, nulisnya? Oh, kalau yang esai itu per esainya itu 1.500. Cuman kalau yang assessment yang kayak misalnya strength, weakness, Mm-mm, terus mm-mm. pengalaman-pengalaman yang membanggakan kurang membanggakan itu em, nggak ada sih kayak maksimal 400 gitu. Oke, 400 nah, 300. oke. Jadi kalau esai itu biasanya 1.500 sampai 2.000 ya karakter. Nah, itu kalau kita nggak punya pengalaman, nggak punya sesuatu yang bisa kita ceritakan aktual, bingung ya nulisnya ya. Bingung mau nulis apa ya gitu ya. Masa nulisnya les-les gitu ya. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Fabian.
Kak mau nanya, keuntungan kuliah di luar negeri ketimbang di dalam negeri apa ya? Ini keuntungannya. Coba Naila boleh jawab. Yang pertama itu dia course-nya lebih terstruktur gitu. Jadi Oke. em, kayak ada apa ya semacam website benar-benar itu tuh isinya tuh tentang course kita dan di situ tuh juga tiap habis lecture itu ada recordingnya gitu. Jadi misalnya kita nggak paham lecture-nya gimana gimana gitu, itu kita bisa lihat lagi recordingnya gitu misalnya. Terus juga PowerPoint-nya juga bakal ditaruh di website itu semua. Jadi kalau misalnya kita kurang paham atau gimana itu bisa lihat lagi. Lalu yang ketiga itu juga ada kayak semacam supplementary video itu yang kayak memperdalam ilmu kita kalau atau enggak kita misalnya kita bingung tuh dia juga provide supplementary video dan itu Hmm. aku nggak nemu di ini sih Univ Indo yang sebelumnya aku datengin itu kayak Oke. Waktu di ITB? waktu di ITB itu of course lecture recording itu nggak ada. Lalu Mm-mm. PowerPoint lecture itu jarang dikasih. Jadi kalau misalnya kita bikin Oke. itu kayak ya nggak bisa buka lagi gitu lecture-nya. Jadi kalau di Mm-mm. ITB Oke. tuh kalau lecture tuh harus foto pakai HP lagi gitu. Sedangkan kalau di Hmm. sini tuh nggak perlu karena pasti bakal di-provide gitu. Jadi yang pertama itu Hmm. dia course-nya lebih terstruktur dan Mm-mm. juga sebelum lecture itu bedanya di sini sama di Indo ya. Sebelum lecture itu tuh ada semacam individual core learning. Itu kayak jadi kita harus baca itu sebelum lecture biar kita tuh udah dapet fondasinya dulu gitu baru kita datang ke lecture itu. Oh, oke. Jadi Ya. itu ya, materinya terstruktur, sistemnya lebih terstruktur dan nggak perlu minta, sudah disediakan. Ya, kalau di Indonesia nanti jangan-jangan hubungin dosennya, dosennya nggak jawab, masih begitu ya, gitu. Nah, jadi secara personality berkembang banget, baik karakter disiplin maupun keinginan untuk cepat move on, cepat untuk maju ya. Kemudian networkingnya lebih luas, tentu ya karena mendunia ya. Oke, ini banyak pertanyaan nih. Sebentar, sabar ya. Ntar. Terus nih. Ini berarti terpisah ya formatnya antara apa esai dan pengalaman, gitu ya. Antara esat dan pengalaman. Oh. Oh gini mungkin ya. Jadi memang esai nanti itu kalau daftar itu kan ada dashboardnya ya. Dashboardnya itu yang perlu dilengkapi satu persatu, submit satu sampai komplit semuanya. Nah itu selalu ada esainya masing-masing ya kan. Ada esai secara keseluruhan ada yang submit pertama yang Kalau 1.500. jadi kalau misalnya di essay sama assessment itu di dashboardnya tuh dalam satu dashboard itu udah langsung semuanya gitu tapi terpisah-pisah kotak-kotaknya. Oke, terpisah-pisah ya. Terpisah-pisah. Dari yang tadi 10 poin itu terpisah-pisah. Ya, masing-masing dibatasi karakternya berapa. Tapi ada juga yang esai secara lengkap semuanya juga ada di dashboard situ, gitu ya. Oke. Halo Kak Naila, Kakak mulai mempersiapkan untuk beasiswa dan kuliah sejak kapan? Jadi siapin kuliahnya sejak kapan dan beasiswanya sejak kapan? Oke, karena kuliah di luar negeri itu cita-cita dari aku SD gitu ya. Jadi kalau dari Mm-mm. sisi kayak udah mikirin research itu kalau misalnya dari hal dasar-dasar tuh mungkin SD ya. Kalau SMP tuh Mm-mm. mungkin udah mulai yang eh, kayak jurusannya gimana gitu-gitunya gimana. Terus kalau SMA itu kalau udah bener-bener mulai preparationnya tuh aku kelas 11 sih. Kalau Mm. misalnya IELTS tuh kan aku udah dari kelas 11. Terus kalau yang hal yang kedua tuh SAT itu tuh dia menguji matematika sama bahasa Inggris gitu. Dan itu Oke. tuh kalau matematika emang persiapannya dari lama sih. Kalau misalnya aku kan karena dulu kan aku ikut Olimpiade jadi kayak itu sangat membantu banget gitu. Cuman Oke. matematika di SAT tuh nggak sesusah itu kalau misalnya tahu basicnya atau tahu dasarnya gitu. Ini Oke. bukan yang teori banget. Oke. Jadi Gimana caranya mencari SIT? Nah, kali-kali ada yang belum tahu SAT itu apa. Coba dijelasin, Naila. SAT itu standar ujian di Amerika. Mm-mm. Dia biasanya dipakai buat kalau
apa tuh siswa SMA Amerika mau lanjut ke universitas, biasanya mereka ambil SAT. Dan SAT itu udah direcognize sama banyak universitas di dunia juga. Jadi kalau misalnya mau ke ke universitas yang requirement-nya SAT, kita harus ambil SAT. Dan SAT Ambilnya di mana? ambilnya itu ada Mm-mm. eh, ada websitenya gitu, College Board Oke. namanya. Oke. Dan di situ kita bisa daftar kita mau ambil SAT di cabang mana. Waktu itu aku ambilnya di Jakarta Intercultural School. Dan juga kalau untuk SAT preparation itu ada website buat preparationnya dan itu gratis dan itu membantu banget. Namanya tuh Han Academy. Apa? Han. Han Academy. Mungkin aku tulis di Tulis di chat ya. Han Akademinya itu teman-teman, Bapak dan Ibu yang barangkali ingin menyiapkan standar requirement untuk kampus luar negeri, ya, apalagi yang untuk beasiswa, ya, mari kita siapkan selain menyiapkan skor bahasa Inggris, IELTS, juga harus punya SIT lebih lebih memudahkan ya daripada yang enggak ya kan, gitu. Oke. Oke, sekarang Ibu lanjutkan ya pertanyaannya. Jadi mulainya, ini pertanyaannya Atira, mulainya dari kelas 11 harus disiapkan SIT-nya, IELTS-nya, cobain ya, gitu supaya ketahui scoring. Kalau SIT ada scoringnya nggak, Naila? ada Berapa minimal? paling rendahnya. Mm-mm, Kayaknya 400 deh. 400. Amannya berapa? Punya Naila berapa? SAT itu kan dari 400 sampai 1600. Oke, Kalau 400 misalnya sampai 1600. Oke. sebenarnya Mm-mm. kalau mau amannya gitu tergantung universitasnya lagi sih. Kalau Iya, benar UNSW ya. dia Mm-mm. minimal 1240. Kalau University of Sydney itu 1300-an. 1300-an. Oke, harus di atas 1000 ya. Oke. Terus, kalau di beasiswa Indonesia Maju nggak ada itu kan? Itu kan setelah keterima kampus ya kan? Ya, Mm-mm. Mm-mm. Oke. Oke, ini pertanyaan dari Hanif di Linz. Oh, oke. Mau nanya dong, rahasia agar bisnis lancar gimana? Nah, soalnya waktu di ITB kan sampai punya bisnis satu semester bisa sampai 40-an juta tuh, ya kan? Nah, rahasianya apa tuh? Kalau danusan langsung bisa berangkat backpacker itu ya. Terus pertanyaan kedua, kalau selama di sana transportnya pakai transportasi umum saja kah? Oke, dijawab dulu yang satu dulu, Naila. yang pertama yang aku rasain setelah bikin bisnis itu yang paling penting itu punya tim yang apa ya, yang sama-sama punya visi yang sama, terus sama-sama berkomitmen gitu. Dan Oke. menurut aku kalau mau efektif itu kayak di tim itu harus punya spesialisasi masing-masing gitu. Kalau misalnya aku finance, terus temen aku ada yang marketing, terus ada yang Hmm. operasional. Dan kalau kita kerja sama itu jadinya bener-bener bisnis tuh bisa jalan terus gitu. Terus juga Hmm. bisnis yang sukses tuh harus melek akan inovasi dan lain-lain gitu. Oke. Bisnis. Tuh. Lalu kalau transportasi, di sini aku Mm-mm. selalu pakai transportasi umum sih. Karena kalau misalnya pakai semacam Grab atau Gojek di sini, itu kan namanya Uber gitu kan. Itu Mm-mm. tuh mahal banget. Aku pernah pertama kali naik Uber dari bandara ke akomodasi, itu cuman 14 atau 16 menit gitu. Itu habis 500.000 200.000 apa? rupiah. Rupiah. Ya, mahal banget. Jadi transportasi umum aja gitu. Sebenarnya Heeh. transportasi umum sih juga menurut aku mahal, tapi Heeh. much better lah daripada Uber gitu kan, yang sangat mahal banget itu. Jadi transportasi umum. Oke. Oke. Ya, gitu ya, Hanif ya, rahasianya dan naiknya lebih worth it kalau transportasi umum ya lah mahasiswa sambil jalan-jalan ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, bertanya lagi tidak apa ya Kak? Nggak apa-apa deh. Kak Nabila apply BIM di kelas 11 atau 12 bisa diulang lagi tentang program BIM gelar dan non gelar. Nah, tadi memang kurang kurang ini nih, yang gelar sama non gelar di program BIM ya. Oke. Oke.
Kalau aku sendiri apply-nya yang di kelas 12. Mm-mm. Karena waktu masih aku masih kelas 11 tuh belum ada program BIM non gelar. Jadi aku apply-nya yang kelas 12 ini. Lalu untuk bedanya BIM gelar dan BIM non gelar itu, kalau BIM non gelar itu buat anak SMA kelas 11, dan kalau misalnya berhasil dapat itu, dia bakal dapat pelatihan dan persiapan buat kuliah di luar negeri, termasuk tes IELTS, tes SAT, dan semuanya itu secara gratis Nggak gitu. perlu nyari sendiri ya. Oke, Itu. oke. Dan juga Berarti, terus, kalau yang jadi kalau yang non degree tuh kita masih kelas 11 tuh udah bisa daftar gitu, walaupun kita belum punya LOA hmm, Unipar gitu. Tapi kalau misalnya yang gelar itu kita harus sudah punya LOA unconditional dari oke, universitas di luar negeri gitu. Dan oke. ya, Mm. dan dua hal ini tuh requirement-nya, kayak dua program ini tuh require-nya sama-sama harus punya prestasi. Tapi prestasinya tadi tuh ya itu tadi, kayak nggak harus akademik doang gitu, bisa dari hal apapun itu, seni, olahraga, dan lain-lain gitu. Oke, ya. Gitu ya. Bisa kelas 11, bisa kelas 12, tapi Naila waktu itu kelas 12 karena yang program kelas 11 belum ada. Jadi teman-teman yang sekarang kelas 11 apply udah bisa. Nah, masalahnya punya syarat enggak? Syaratnya udah disiapin belum? Nah, untuk yang kelas 10 masih bisa nih. Ayo disiapin, dicek-cek webnya, lalu dibaca-baca dan dilengkapi. Ini ada yang raise hand, mana ya? Udah ya, tadi kan udah terjawab ya. Terus ada flip learning-nya ya, ke luar negeri beforehand. Ya ada, kalau kelas 11 kan diajarin dulu ya. Ya. Terus, oke. Oke, sebentar. Wow, banyak, makin banyak. Sebentar, jadi bingung bacanya. Selama kuliah di sana kendalanya apa saja ya, Kak? Apa Oke. kendalanya? Yang pertama banget itu ini sih, adaptasi. Kan di tempat Hmm. baru, terus sistem pendidikannya juga beda sama di Indonesia gitu. Kalau misalnya aku di ITB, misal aku datang ke lecture atau tutorial tanpa nyiapin apa-apa itu bisa gitu loh. Tapi kalau di sini Hmm. kita benar-benar harus sebelum lecture udah mulai baca-baca. Terus habis itu waktu Hmm. tutorial tuh juga ada pre-tutorial quiz gitu. Jadi kita ngerjain dulu, terus dibahas di tutorial tersebut gitu. Dan biasanya diskusi kelompok gitu. Terus Oh. em, dan di diskusi itu salah satu kendalanya itu kan karena aku nggak terbiasa di lingkungan bahasa Inggris, apalagi di sini tuh aksennya Australia gitu kan. Hmm. Aku terbiasanya aksen Amerika karena aku sering nontonnya film Amerika dan lain-lain gitu kan. Jadinya aku bener-bener awal-awal di sini tuh susah banget ngerti mereka tuh ngomong apa gitu, karena aksennya tuh menurut aku cepet dan gimana gitu. Tapi lama-lama terbiasa sih. Jadi itu kayak kendala-kendala yang aku alami selama di sini. Gitu. Oke, ya itu ya, adaptasi ya. Terus Kak Naila boleh diulang tadi poin-poin saat wawancara? Oh, saat wawancara tadi ada 3 pewawancara kan? Nah, coba diulangin. Jadi pewawancara pertama itu dia Hmm. menanyakan tentang alat, pokoknya tentang kenapa kamu pilih universitas ini, jurusan ini, dan lain-lain gitu, yang semacam itulah pokoknya. Dan dia nanyanya dalam bahasa Inggris. Lalu kalau pewawancara kedua itu lebih ke case study gitu, kayak kita diberikan suatu problem, terus dia nanya apa langkah yang kamu ambil dengan problem ini gitu. Ingat nggak apa contoh studi kasusnya? Aduh, Contoh nah ingat nggak? Lupa. ini pokoknya berkaitan sama bisnis tapi aku lupa. Oh, oke, berkaitan dengan jurusan yang diambil ya. Oke, Ya, gitu. yang ketiga, wawancara yang ketiga dari BIM ya ini kan? Ya, itu Dari BIM-nya psikolog. ya. Yang ketiga seorang ya Ya. kan? Karena gini, teman-teman semua, Ibu ada beberapa sesi dengan tim Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, dan tim itu mengeluhkan Indonesia itu banyak yang pinter, tapi banyak juga yang akhirnya menjadi kesulitan karena mentalnya nggak siap. Karena masa SMA-nya selalu dituntun, tidak pernah dikasih problem solving di mata pelajarannya. Jadi hanya dikasih, nggak banyak mikir.
kemudian tidak pernah diujikan di sesuatu yang tidak nyaman gitu, karena hanya di kelas terus dari pagi sampai siang, akhirnya tidak punya kesiapan mental untuk pergi jauh dan lain-lain. Nah, gitu ya. Jadi psikolog menanyakannya lama atau enggak, Naila? Lama sih, rinci Lama. gitu. Oh, Oh iya, rinci. Heeh. psikolog itu juga nanyainnya dari yang assessment yang kita tulis juga gitu. Oh, oke. Harus sejalan ya. Kita ngomong A, pada saat wawancara harus A juga. Waktu kita bilang strength kita dianalisis, jangan sampai pada saat wawancara ngomongnya beda lagi ya kan? Nah, Naila tahu kalau kuat dianalisis itu dari mana? Oh, kalau tahu kuat di analisis tuh dari aku ikut olimpiade sih. Berarti tuh Hmm, kayak dari kelas 3 SD. udah kuat dan secara eh, ilmiah dibuktikan ya, ada buktinya ya dengan talent mapping ya kan? Ya. Itu nomor berapa itu? Kamu ingat nggak Nomor kekuatanmu? satu. Nomor satu. Oke, ini ada pertanyaan panjang nih Naila ya. Keren sekali perjalanannya Kak Naila sampai saat ini di UNSW. Kak, apakah BIM bisa untuk siswa homeschooling atau jalurnya kira-kira seperti apa? Untuk luar negeri, untuk siswa paket C. Mungkin ada pengalaman dari Kak Naila maupun teman-teman Kak Naila. Poin apa saja yang harus diperhatikan saat wawancara tadi sudah ya, berarti yang nomor satu aja untuk yang siswa homeschooling dan untuk yang paket C. Oke, boleh dijawab? Oke, kalau dari sisi beasiswa Indonesia Maju untuk anak homeschooling itu menurut aku bisa sih. Soalnya tulisannya kan SMA sederajat, jadi pasti Mm-mm, bisa gitu. mm-mm. Dan kalau jalurnya itu yang pertama tuh sama sih, harus kayak udah punya LOA unconditional dari um, universitas di luar negeri gitu. Dan aku Oke. sempat nanya agen, um, bisa nggak sih anak paket C itu daftar misalnya ke Hmm, UNSW gitu-gitu. Itu mm-mm. katanya bisa. Jadi Oke. ada beberapa univ yang bisa, ada yang nggak bisa gitu. Jadi nanti untuk anak paket C mungkin bisa dicari tahu mana mana aja univ yang bisa didaftarkan direct dari paket C gitu. Ya, oke. Ya, benar. Dan di True Legal Class yang nanti yang tanggal berapa lupa ya, yang sesi yang ketiga ada ya tentang beasiswa juga tapi ke Jepang. Jangan lupa ikutan juga ya kalau ini Naila mewakili ABHOM yang di benua Australia. Nanti ada juga sesi yang ketiga di dua haser yang beroleh beasiswa ke Jepang ya. Itu sesi ketiga. Nah, sekarang pertanyaannya lagi nih. Jadi paket C bisa ya teman-teman dilihat dulu searchingnya jurusannya apa dan kampusnya yang mana gitu ya. Kemudian eh, ini kalau mendaftar beasiswa tanpa prestasi masih memungkinkan enggak ya Kak? Oh, masih Oke. oke. Bisa enggak? Karena Em, memang beasiswanya prestasi sih ya. Nah, prestasi itu macam-macam nih. Ya, persepsi prestasi harus dibetulin dulu ya. Gitu. Karena tadi ada tiga kategori kan? Dari mana aja Naila? Yang talenta tadi coba tiga. yang Mm-mm. ajang kompetisi talenta itu yang Mm-mm. lomba seperti akademik pertama yang kayak akademik itu misalnya lomba matematika, sains, lomba ekonomi dan lain-lain. Terus yang kedua OSN ya, itu juga Olimpiade Sains gitu ya. Oke, terus, masuk lomba seni atau lomba olahraga itu bisa. Terus yang kedua itu ajang non kompetisi talenta. Nah, ini aku mm-mm. kayak masa agak kurang ngerti gitu sih. Cuman kalau dari deskripsinya itu, ini aku bacain ya. Perangkat penilaian dalam rangka kurasi ajang non kompetisi talenta terhadap berbagai komponen yang menjadi objek penilaian. Ajang non kompetisi talenta berdasarkan bukti yang sah. Peserta didik mengisi semaksimal mungkin data dan Hmm. informasi ajang kompetisi talenta dan dapat didampingi orang tua, wali maupun satuan pendidikan. Contohnya tuh guest star pada Festival Java Jazz, Oh, oke. serta undangan Mm-mm. pameran lukisan Vienna Biennale dan sebagainya. Oh, iya ya, berarti unjuk unjuk performan show up di ajang-ajang yang levelnya nasional atau internasional ya, gitu. Ya, Ya, misal ya menjadi guest star, diundang menjadi pembicara, menjadi narasumber di mana itu bisa ya di kategori yang kedua. Kategori yang ketiga,
Kalau kategori yang ketiga itu non ajang talenta yang Mm-mm. capaian peserta didiknya itu monumental atau berdampak positif bagi masyarakat luas. Contohnya Oke. aktivis penyelamatan lingkungan, penggerakan Mm-mm. musik, melestari olahraga tradisional. Jadi prestasi di sini tuh nggak yang melulu yang Lomba akademik. ya, akademik ya, enggak ya. Oke. Jadi bisa ya, Fabian, misal aktivis sosial, aktivis di gerakan apa itu bisa ya, asal punya sertifikat yang legal gitu. Oke. Eh, sertifikat apa yang Kak Naila lampirkan ketika apply? Oke, kalau aku Mm-mm. 4 sertifikat lomba Mm-mm. matematika internasional, satu lagi em, lomba penelitian siswa nasional waktu SMP gitu. Oke, itu sertifikat lomba matematika dan ini. Tapi itu nggak wajib ya kan? Iya, kalau misalnya prestasinya di yang kategori lain nggak harus. Oh, oke. Naila ada di waktu itu apply di yang 1, 2, 3 yang mana? Yang satu, Yang satu, oke. Ya. Terus ini ada pertanyaan. Kak, aku mau nanya, Kak Naila les bahasa Inggris kah? Di mana? Nah, oke. Kalau yang di project ketiga aku yang IELTS, project keempat nih, project keempat aku yang keempat IELTS, ya. aku les sama Mr. Dennis. Oke, itu teman-teman disiapin ya, jadi nggak dadakan. Nah, terus berapa lama itu waktu itu lesnya Naila? Waktu itu dimasukin project ya, project keempat ya. Iya, Oh, kayaknya sekitar 2 sampai 3 bulan gitu. Terus selain itu aku mm-mm, juga di bulan Desember sampai mm-mm, Februari itu mm-mm. aku juga les lagi di Warrior College 3 bulan. Oh, gitu ya. Nyari 1 semester itu berarti ya kalau dikumpulin ya. Oh. Terus Kanaila selama di Aussie ada culture shock itu enggak, Kak? Ada kesulitan adaptasi gimana di sana gimana? Oke, mungkin yang paling apa ya? Hmm. Yang paling bikin kaget, tapi sebenarnya nggak kaget juga sih. Kayak misalnya kalau Eh. di toilet itu nggak ada semprotan gitu. Ya, ya, ya harus bawa botol kecil. Terus eh, Heeh. kalau kesulitan adaptasi itu ya dari sisi ininya aja sih, bahasanya aja. Kayak logatnya mereka tuh agak susah dimengerti kalau untuk awal-awal nyampe sini ya. Tapi Mm-mm. overall orangnya baik-baik. Kayak walaupun aku pakai kerudung itu mereka baik-baik semua gitu. Iya, Nggak aku ya. rasakan diskriminasi so far ya, alhamdulillah. Jadi aman Eh, sih, Muslim friendly aku bilang kalau di. oh, oke. Jadi pakai hijabnya tetap ya istiqomah insya Allah ya. Alhamdulillah. Oke, ada lagi ya yang nanya sebentar. Ibu cek dulu. Mana ya? Oke, terima kasih Kak Naila Budina. Insya Allah siap menyimak Truly Gold kelas selanjutnya. Iya simak ya, sampai final, sampai terakhir. Ya, karena nanti akan ada yang beasiswa Jepang. Gimana caranya? Tentu berbeda dengan Naila ya. Terus, oke, terima kasih. Nah, kita selesai sampai jam berapa ya, Mbak Iva? Sampai jam 11.30, Ibu. Oke, masih ada 5 menit lagi. Boleh, Naila bisa sampaikan saran pesan untuk teman-teman yang kelas 10, 11 dan Bapak Ibu yang lain. Boleh, ada yang Oke, mau disampaikan? saran pesan aku itu apa ya, kalau punya mimpi tinggi nggak apa-apa, kayak tetap berusaha aja dan tetap coba aja gitu walaupun it seems impossible gitu, cuma nggak apa-apa, coba Hmm, aja. Siapa tahu rezeki terus berhasil dapet gitu kan. Jadi mending coba daripada nggak coba sama sekali gitu. Jadi mending kayak iya, gagal setelah mencoba daripada nggak coba sama sekali gitu. iya, betul. Dari berunding sudah coba, gagal, ya berarti sudah nyoba daripada ke kepohonan terus apa ya, kepikiran terus tapi nggak pernah dilakuin ya nggak. Naila dulu cita-citanya pernah nggak sih pinginnya kuliahnya luar negeri itu luar negeri mana? Apa langsung Australia? Coba. Sebenarnya aku paling pingin Oxford atau nggak Harvard kalau dulu. Tapi Oke. kayak itu em, masih kayak terlalu tinggi buat aku gitu.
Terus juga Hmm. SAT aku masih belum memenuhi kalau buat Harvard. Jadi aku nggak daftar. IELTS juga belum memenuhi, jadi nggak daftar dulu kemarin. Oke, ya malah punya pengalaman ke timur dulu, benua Australia dulu, bisa jadi suatu saat bisa sampai ke sana ya. Jadi pengalamannya lebih banyak ya, gitu. Ya. Pokoknya setiap kejadian pengalaman itu dihikmai sebagai nanti akan jadi kenangan manis, cerita panjang ya. Nah, oke. Terus apalagi ya yang mau ada lagi yang mau nanya? Silakan, masih ada waktu. Hmm. Jadi teman-teman semua yang di dashboard di BIM itu ya maupun apply secara langsung itu membutuhkan pengalaman. Dan pengalaman terbaik adalah yang relate dengan jurusan yang diambil. Ya, jadi Naila punya 5 proyek. Proyeknya yang pertama tentang psikologi, ya waktu di ABHOM ya, dia menganalisis dari 4 tipe tipe di psikologi itu. Kemudian yang kedua food nutrition. Ketiga, stationary business. Jadi teman-teman, stationary bisnisnya itu sederhana, ya kan? Karena waktu itu pandemi, tapi dari situ beroleh sesuatu insight-nya besar. Jadi nggak harus punya project yang mahal gitu ya, ya. Tapi insight-nya yang penting gitu. Kemudian yang keempat, Naila udah siapkan IELTS preparation sebagai project. Kemudian yang kelima, financial investment. Naila project yang lebih menjurus ke majoritinya finance. Sehingga dari situ makin makin mantep ya, walaupun kesulitan ya kan, walaupun waktu itu analisis saham dan lain-lain gitu ya. Nah, Naila boleh ceritain tentang eh oke, nanti 10 poin yang tadi Bu Dina nanti boleh share. Saya share-nya di FB boleh nggak Bu? Boleh ya, di FB aja ya. Nanti soalnya sekalian jawab yang lain ya. Saya jawab di situ 10 poin. Yang terakhir 11 sih konfirmasi masih aja, tapi 10-nya itu. Terus nanti Ibu tulis, saya tulis nanti dikoreksi sama Naila dulu sebelum di FB ya, gitu ya. Project yang dimaksud bukan lomba kan Bu, tapi pure project untuk mendapatkan insight atau data. Ya, project yang dimaksud di ABEUM itu project untuk menguatkan diri. Jadi semua project yang di ABEUM itu project yang sejauh mana makin mantap dengan pilihannya. Itu jauh lebih penting daripada project lomba-lomba. Ya, gitu ya. Naila boleh ceritain sedikit tentang pengaruh magang dengan proses perjalanan Naila. Ya, silahkan. Coba. Oke. Jadi yang pertama itu kan jadi makin yakin gitu. Aku di em, bisnis atau yang berkaitan dengan analisis gitu. Apalagi di KASA itu kan benar-benar kepake banget analisisnya. Dan kita baca juga artikel-artikel yang pakai bahasa Inggris dan itu lumayan berat gitu. Terus jadinya kayak aku kayak makin terbiasa untuk baca yang berat-berat gitu. Terus kayak udah kayak bisa mulai enjoy dengan bacaan berat. Jadi aku sekarang kayak udah terbantu gitu sih. Soalnya kan kalau di sini banyak membaca gitu. Jadi itu kayak membantu banget gitu. Terus juga di sisi Oke. lain juga aku punya pengalaman dan dunia kerja itu pengalaman profesional. Gak apa-apa ya molor. Soalnya Ibu mau sampaikan buat teman-teman semua supaya supaya bersiap kalau punya mimpi harus dikejar ya. Pengalaman organisasi, Naila tulisnya proyek sosial yang di ABEO. Ya, itu proyek sosial yang mana contohnya? Kayak misalnya kayak bakti sosial itu yang kita Oh, oke. bagi-bagi ke street warrior gitu. Oh, oke. Itu pengalaman organisasi yang proyek sosial ya. Oke. Terus riwayat magang di item keenam ada riwayat pekerjaan dan Naila masukkan Magang. magang. Tuh, bisa ya teman-teman seperti itu. Jadi bisa mengisi poin-poin semuanya itu ya. Eh, kalau pengalaman yang tidak menyenangkan boleh cerita nggak yang ditulisin apa?
Oh, kalau pengalaman tidak menyenangkan itu waktu itu, jadi Ah, ceritanya ke kelas 8 SMP kan ikut lomba LPSN yang penelitian siswa nasional. Terus mm-mm, itu dapat perak kan. mm-mm, Nah, itu bertiga lombanya. mm-mm. Ada ketua, terus dua anggota gitu. Waktu itu aku anggota bukan ketua. Lalu kayak setelah beberapa bulan setelah lomba itu, kita tuh dipanggil nih buat ke Meksiko. Tapi yang berangkat Mm-mm. cuma 2 orang, dan itu Hah? kita berdua gitu. Dan pemilihannya tuh berdasarkan nama. Jadi yang pertama kan otomatis ketua kan ditulis paling, paling atas kan. Terus yang Heeh. kedua itu nama dia depannya I. Jadi Ah, otomatis dia otomatis mereka yang dapat ke Meksiko, dan ke Meksiko itu juga dibiayain terus gratis, dapat pelatihan, terus dapat kayak sepatu, bahkan kayak sepatu Nike atau Adidas aku lupa, banyak banget pokoknya. Di situ aku benar nangis terus berbulan-bulan, jadi kayak ya itu oh, pengalaman oke. paling menyenangkan sih. Oke, ya bagus-bagus. Jadi, oh, benar-benar tidak menyenangkan ya. Yang lomba tiga orang, yang dipilih dua, hanya karena urutan abjad. Oh, oke. Ya. Eh, terus, ya, mungkin itu. Ini ada lagi. Proyek tadi berarti dipaparkan di bagian tersendiri. Iya, di bagian 10 item tadi itu ada di semuanya ya. Ada yang dipaparkannya di mana menjelaskan proyek, Naila. Kalau project itu bisa dihubungkan ke strength, pertama bisa dihubungkan ke strength, Benar. yang kedua Karena itu ngomong personal strength statement. itu kan tidak mungkin cuma wacana, berarti harus ada aktualnya di proyek itu. Begitu kan, Naila? Iya. Mm-mm. Jadi di poin satu malah ya, strong point ya. Sama di personal statement bisa sih kita kayak kasih tahu kalau kita pernah magang juga Oh buat iya, mendalam. benar di item nomor 5 personal statement. Ya, gitu. Oh, aduh makin banyak yang nanya. Proyek sosialnya yang mana tadi, Kak? Proyek sosialnya yang bakti sosial. Nah, besok ABM ada bakti sosial, jadi ikutin supaya bisa jadi nulis statement sampai 500 kata. Ya. Dan kalau wawancara lebih mantep karena ngerjain ya. Kak Naila saat kampus tur kemana aja? Dah, ini habis ini terakhir ya. Mbak Ipa udah lihat-lihat jam ini. Kampus Kalau turnya kemana aja? kalau kamu Oke. tur yang benar-benar pergi ke univnya itu, aku di Indonesia aja ya, karena waktu itu aku gak keluar negeri sama sekali karena pandemi juga kan. Itu yang pertama aku ke UGM, ke Fakultas Ekonomi Bisnis, terus ke ITB juga, sama ke UI. Udah 3 itu. Oh, oke. Jurusannya yang di kampus turin? Bisnis manajemen gitu. Oke, tetaplah bisnis ya. Oke. Itu dari sesi yang kedua Truly Gold Class. Jangan lupa teman-teman semua ikutin yang sesi ketiga, 4, 5 semuanya seru kan? Nah, untuk jadi bahan pengalaman teman-teman menyiapkan diri ya. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya di Truly Gold Class edisi siswa ke Jepang. Ada 2 haser ya. Itu dari Ibu. Hari ini kamu mau ke kampus kah atau Habis ini apa? mau main badminton. Weh, mau main badminton. Oke, happy weekend ya. Sehat selalu sampai di sana dan selamat Ramadan teman-teman semua. Selamat Ramadan juga untuk Naila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Waalaikumsalam. Nela, terima kasih Ibu Dina. Sama-sama. Terima kasih Oke. Kanela, terima kasih Ibu. Mari kita apa ya di sini kita banyak banget dapat insight ya, terutama dari Naila. Naila bisa seperti ini tuh tidak langsung seperti ini gitu. Ada proses di belakangnya terkait dengan apalagi terkait dengan proyekan, magangnya ternyata relate sama apa yang Naila lakukan saat ini gitu. Gitu. Terus benar kata Naila tadi, kalau punya mimpi yang tinggi, diterobos aja, diusahakan semaksimal mungkin gitu ya. Barangkali itu rezeki Iya. kita. Mm-mm. Gagal setelah mencoba itu lebih baik daripada nggak coba sama sekali. Ya Allah, Masya Allah, terima kasih banyak Naila. Semoga beroleh ilmu yang bermanfaat di sana. Sehat-sehat terus. Amin. Sudah Terima kasih, Mbak. kita terima kasih juga buat Ibu sudah memoderatori kegiatan kita kali ini. Mari kita cukupkan dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu bihamdika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Wah, di sesi selanjutnya. oke, makasih. Sin live ya. Ya, Recordingnya silakan. Mbak Iya, dimatiin. siap. Oke. Dadah Naila.